kembali ketemu di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kita kali ini akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau video sebelumnya kita pernah membahas tentang cara mudah belajar ilmu fisika dan pengukuran atau yang lebih sering dikenal dengan besaran dan satuan. Di video tersebut menjelaskan tentang cara menulis simbol atau lambang serta membaca besaran dan satuan itu sendiri. Kalau kalian belum pernah nonton, lihat aja link di deskripsi di bawah ini nanti ya, yang berhubungan dengan materi video tersebut. Nah, video kali ini merupakan kelanjutan dari video tersebut, guys, yaitu kita membahas tentang dimensi. Mari coba ingat lagi ya, apa itu dimensi? Dari video sebelumnya dijelaskan bahwa dimensi adalah ekspresi huruf dari kuantitas yang diturunkan dari besaran pokok tanpa mempertimbangkan nilai numeriknya. Lalu, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana cara menyatakan dimensi tersebut? Gini ya, dimensi besaran pokok dilambangkan dengan huruf tertentu yang penulisannya memakai huruf besar dan diberi kurung persegi. Nah, untuk lebih jelas begini contohnya. Misalkan kita menuliskan 3 buah besaran fisika yang misalkan kita pilih yang paling banyak digunakan di dalam fisika ya. Itu ada 3 buah sebagai berikut. Kita menuliskan 3 buah besaran fisika yang paling banyak digunakan dalam dimensi. Yang pertama yang paling banyak digunakan adalah misalkan massa. Massa itu dimensinya, penulisan dimensinya adalah seperti yang kita jelaskan sebelumnya, huruf besar ya. Nah, dikasih tanda kurung persegi. Jadi ini dimensi dari massa itu adalah huruf M besar. Nah, kemudian dikasih tanda kurung persegi. Berikutnya adalah yang paling banyak juga digunakan adalah panjang. Nah, panjang dimensinya adalah diambil dari bahasa Inggris ya, long, yang artinya panjang. Jadi L. Nah, L besar dikasih tanda kurung persegi. Kemudian yang ketiga yang paling sering digunakan berikutnya adalah waktu. Nah, waktu dimensinya, nah, diambil bahasa Inggris juga dari waktu, time, T besar. Nah, dikasih tanda kurung persegi. Di mana urutan dimensi tersebut ya, urutan dimensi tersebut, kalau semua dimensi ini muncul ya, semuanya muncul, di urutannya nanti penulisannya nanti dalam etika penulisannya harus huruf M duluan, harus M duluan, kemudian diikuti oleh L, nah baru diikuti berikutnya dengan huruf T. Ini nanti kalau seandainya M-nya nggak ada berarti L duluan. Jadi kalau L nggak ada ya M dan T gitu dan seterusnya. Disesuaikan dengan konteks soal. Terus pertanyaan berikutnya, apakah dimensi bisa dijumlahkan, dikurangkan, dikali, atau dibagi? Jawabannya ya, asalkan dimensinya sama dan aturannya sama kayak di matematika. Ini nih pertanyaan yang paling penting. Apa sih manfaat dari dimensi besaran fisika? Manfaat dari dimensi besaran fisika ada 2. Yang pertama, menentukan benar atau tidaknya suatu hubungan antar besaran fisika dalam suatu persamaan. Yang kedua, menyatakan kesetaraan antara 2 besaran fisika yang
seolah-olah berbeda, tetapi pada dasarnya setara atau sama. Untuk memudahkan kita menurunkan dimensi, akan lebih mudah dengan memulainya dari satuan. Kita simak berapa contoh soalnya. Oke, baiklah. Contoh yang pertama, tentukan dimensi dari percepatan. Percepatan di mana rumusnya adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Oke, berikut solusinya. Kita buat rumusnya percepatan tadi ya, percepatan sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, di mana simbol percepatan adalah A, kemudian kecepatan adalah V, waktu adalah T kecil. Nah, sekarang kita lihat penurunan dimensinya. A sama dengan, jadi kecepatan itu dimensinya adalah satuannya adalah meter per sekon. Kemudian waktu satuannya adalah sekon. Jadi dimensi itu lebih gampang kita menurunkan dari satuan. Berikutnya kita selesaikan dengan matematis ya. Meter per sekon kali S-nya naik ya. Jadi ini kan seolah-olah S per 1 jadi 1 per S. Nah, jadi A sama dengan di meter kali 1 meter, kemudian dibagi dengan S kali S adalah S kuadrat. Nah, sekarang penulisannya ya. Kalau untuk satuan ya nggak boleh seperti ini, jadi harus miring. Nah, seperti ini. Atau penutup tulisan satuan boleh M, S pangkat min 2 juga boleh. Jadi ini benar, ini benar. Karena kita membahas tadi dimensi ya, dari terakhir satuannya kita lanjutkan ke dimensi. Nah, untuk meter ya, M tadi adalah meter, itu satuan dari panjang, sehingga dimensi dari meter adalah L. Kita buat L, tanda perseginya jangan lupa. Kemudian S itulah satuan dari waktu tadi. Waktu adalah dimensinya adalah T besar ya. Kita buat tanda kurung T besar. Nah, untuk pangkat min 2-nya, nah di luar sini min 2. Nah, jadi begini untuk penulisan dimensi ya. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Tentukan dimensi dari gaya. Nah, gaya dirumuskan massa dikali dengan percepatan. Seperti yang contoh pertama tadi, kita buat simbol gaya ya, dari bahasa Inggris force, artinya gaya. Kemudian massa simbolnya M kecil, kemudian dikali percepatan simbolnya A kecil. Nah, berikutnya kita buat satuan dari massa. Massa satuannya adalah kilogram. Kalau dikali satuan dari percepatan tadi meter ya, yang ini nih meter per sekon kuadrat. Jadi ini meter, ini adalah massa, jadi beda. Kalau ini tadi adalah simbol dari besaran, sedangkan ini adalah simbol dari satuan. Nah, berikutnya kita turunkan dimensinya ya. Kilogram dimensinya adalah M besar. Nah, jangan lupa kurung perseginya. Kalau untuk dimensi ya, jadi tidak boleh dibuat kali, jadi langsung saja. Untuk meter tadi L, kemudian per sekon dari waktu T pangkat 2. Karena penulisan dimensi tidak boleh seperti ini ya, ada per, ini harus sejajar semuanya, maka kita buat sesuai aturannya. M, L, T,
Jadi yang per itu dinaikkan ke atas menjadi min 2. Sebelum kita ini selesai, kita cek dulu tadi urutannya kan harus MLT, jadi sudah benar ya. Dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Contoh 3, buktikan bahwa dimensi dalam persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX adalah konsisten jika dimensi dari X adalah panjang, V adalah panjang per waktu, dan A adalah panjang per kuadrat waktu. Oke, berikut solusi dari contoh ketiga tadi ya. Diketahui yang pertama X itu kan panjang. Nah, panjang itu satuannya adalah meter. Kemudian yang diketahui berikutnya V. V itu tadi kan panjang per waktu. Nah, kita buat satuannya panjang kan meter, waktu itu sekon. Jadi meter per sekon untuk satuannya. Yang berikutnya adalah untuk percepatan. Nah, percepatan tadi adalah panjang per kuadrat jarak. Panjang per waktu atau panjang per kuadrat waktu. Jadi kita ulangi, percepatan sama dengan panjang per kuadrat waktu. Nah, ditulis seperti ini. Nah, berikut ditanya adalah V kuadrat V0 kuadrat plus 2AX. Nanti kita akan mengecek apakah persamaan ini benar atau salah ya, benar atau salah. Kita lihat bagaimana jawabannya. Jawab. Yang pertama kita buat dulu persamaan ruas kanan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Yang sebelah kirinya juga 2AX. Nah, satuan yang tadi ya, ini kan tadi ada kecepatan meter per sekon, kita buat meter per sekon. Karena ini kuadrat, kita buat tutup kurung karena kuadrat. Oke, kemudian sama juga dengan ruas sebelahnya. Jadi V0 kuadrat kan kecepatan dengan kecepatan V0 atau kecepatan awal itu satuannya sama. Jadi meter per sekon, jadi dikuadratkan. Plus, nah karena dalam dimensi tadi tidak mengenal numerik ya, ini berupa angka, jadi maka ini tidak dipakai untuk dimensi. Jadi ini bisa diabaikan. Kemudian langsung saja ke percepatan. Percepatan tadi kan satuannya adalah percepatan tadi, satuannya kita lupa buat tadi ya, adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini dia tadi kita lupa. Ini kita buat satuan dari percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, langsung ke sebelahnya X. X tadi satuan panjang itu adalah meter ya, meter. Oke, berikutnya meter ya, karena dia kuadrat kita kuadratkan jadi meter kuadrat. Kemudian sekon juga kuadrat, sekon kuadrat sama dengan ini sama meter kuadrat per sekon kuadrat plus jadi meter kali meter, meter kuadrat. Ini S kuadrat. Nah, jadi kita buat M kuadrat S kuadrat sama dengan ini diselesaikan dengan cara matematis ya. Jadi ini kan 1, ini kan sudah sama nih. Jadi 1 jadi 2. Jadi 2 M kuadrat per S kuadrat. Nah,
Karena 2 ini adalah numerik ya, jadi tidak diperhitungkan, jadi kita bisa abaikan. Sehingga satuannya menjadi meter per sekon kuadrat sama dengan meter per sekon kuadrat. Sekarang kita buat dimensinya. Sebelum kita buat dimensinya sudah kelihatan ya kalau ruas kiri dan ruas kanan ini setara ya atau sama. Kita buat meter. Meter kan dimensinya adalah L, jadi karena dia kuadrat kita telah lupa untuk kurung kuadrat, dan waktu ya, sekon kan waktu, T kuadrat ini sama dengan L kuadrat per T kuadrat. Jadi disimpulkan bahwa persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX ya. Setelah kita cari dimensinya tadi, ternyata ruas kiri ruas kanannya sama, sehingga kita simpulkan bahwa dimensinya sama. Nah, maka persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AX kita namakan adalah benar atau setara. Oke, berikutnya contoh yang keempat ya. Buktikan bahwa satuan besaran-besaran usaha dan energi adalah identik atau sama. Berikut solusinya, kita pilih salah satu dulu, apakah mau usaha atau energi ya. Kita pilih usaha dulu ya. Yang pertama kita pilih untuk usaha. Kita buat usaha sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, kita buat simbolnya usaha itu W gaya F dan perpindahan itu misalkan delta S. Nah, berikutnya kita buat rumusnya. Gaya tadi kan sudah di contoh yang kedua, gaya itu adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, dikali dengan delta S. Jadi massa kali percepatan itu sama dengan gaya. Di W sama dengan, jadi kita buat massa itu satuannya kilogram, kemudian percepatan tadi meter per sekon kuadrat, kemudian satuan dari delta S ini, kalau satuan delta S ya atau perbedaan itu sama dengan jarak, maka satuannya adalah meter. Berikutnya adalah usaha sama dengan kilogram. Kita selesaikan ya secara matematis. Meter kali meter itu sama dengan meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi usaha sama dengan kilogram ya, satuan dari massa, kemudian satuan dari percepatan meter per sekon kuadrat, satuan dari perpindahan sama dengan jarak meter. Kita selesaikan secara matematis ya. Jadi usaha sama dengan ini kilogram, kemudian meter kali meter, meter kuadrat, kemudian ini bawahnya sekon kuadrat. Kemudian kita tulis satuan terakhirnya kilogram meter kuadrat, ini naikkan ke atas jadi sekon ya, ini naik jadi pangkatnya -2, kan ini positif karena di bawah per tadi, naikkan jadi -2. Jadi W sama dengan, kita ke dimensinya ya. Kilogram tadi dimensinya adalah M besar, jangan lupa tanda kurung. Kemudian meter adalah L karena dia pangkat 2 jadi positif plus 2. Kemudian sekon dimensinya adalah T pangkat -2. Jadi urutannya sudah benar MLT. Jadi kita dapat dimensi dari usaha adalah ML kuadrat T pangkat -2. Yang usaha tadi sudah kita cari dimensinya. Berikut kita cari dimensi untuk energi. Kita buat energi. Di sini kita pilih energi, kan banyak tuh, ada energi mekanik, kinetik, potensial. Jadi kita pilih energi kinetik misalkan.
kinetik. Nah, ini rumusnya, energi kinetik sama dengan setengah massa dikali kecepatan dikali kuadrat kecepatan. Nah, tulis simbolnya energi kinetik ya, EK. Jadi EK sama dengan ini setengah tadi massa itu M dikali dengan kecepatan kuadratnya atau kuadrat kecepatan tuh. Nah, karena setengah inilah numerik tadi, jadi di dalam dimensi tidak diperhitungkan, ditinggal mv kuadrat. Di EK sama dengan massa itu satuannya kilogram, kecepatan adalah meter per sekon, karena kuadrat kita kuadratkan. Jadi satuan EK jadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kita tulis untuk satuan ininya ya, untuk ke dimensinya. Ini kita naikkan S ke atas jadi S pangkat min 2. Jadi EK dimensinya kilogram tadi adalah M. Tuh, meter tadi adalah L kuadrat tentu saja. Dan S tadi ya, tahu waktu ya, adalah T pangkat min 2. Sini kita sudah dapat dimensi dari energi kinetik. Nah, untuk mengetahui ya, karena soalnya tadi membuktikan bahwa satuan besaran usaha dan energi adalah identik, maka kita tinggal mencocokkan usaha dan energi kinetik. Kita lihat dimensi dari usaha tadi M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Sekarang energi kinetik M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata terlihat ya kedua dimensi dari besaran usaha dan energi ternyata sama. Jadi karena dia sama, maka boleh dikatakan kedua besaran tersebut ya, usaha dan energi kinetik tadi ya, ternyata adalah identik. Demikianlah penjelasan tentang dimensi ya. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya, karena subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya untuk bisa selalu mendapat kabar yang terbaru di Pura-Pura Tahu Fisika. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.